Shalom Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Dan hari ini Lawatan Hati kita sudah masuk ke episode yang 106. Kita akan kembali membahas perkataan Yesus di atas kayu salib, yaitu perkataannya yang ketiga, Ibu, inilah anakmu. Perkataan Yesus ini tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, perkataan Yesus ini melibatkan dua orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan dia. Yang pertama adalah Maria ibunya, dan yang kedua adalah Yohanes muridnya, yang sering menyebut dirinya sendiri sebagai murid yang dikasihinya. Nah, berdasarkan formulasi atau susunan kalimat yang digunakan oleh Yesus, para ahli perjanjian baru yakin bahwa kalimat yang diucapkan Yesus ini dimaksudkan sebagai wasiat bagi mereka berdua, bagi Maria ibunya dan bagi Yohanes muridnya. Dan memang betul, di bagian akhir dari ayat 27 kita membaca bahwa sejak saat itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Artinya mereka berdua terhubung sebagai ibu dan anak. Mengapa Yesus memberikan pesan atau wasiat itu kepada mereka? Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, dalam keluarga Yahudi, jika sang ayah atau kepala keluarga sudah tiada, maka anak laki-laki yang tertua berkewajiban untuk mengurus atau merawat ibunya yang sudah menjadi janda itu. Nah, Yesus tentu tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dan tidak dapat lagi memenuhi tanggung jawab sebagai anak laki-laki yang tertua itu. Namun, Yesus tidak ingin mengabaikan atau meninggalkan tanggung jawab itu begitu saja. Karena itulah ia menyatukan Maria dan Yohanes sebagai ibu dan anak. Apa yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Pertama, kita belajar bahwa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kerohanian kita tidak boleh membuat kita abai terhadap tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Kita boleh saja terlibat aktif dalam pelayanan gerejawi, menjadi penatua, menjadi pengurus komisi atau sektor, melayani di kepanitiaan dan berbagai kegiatan pelayanan yang lain. Tentu saja itu semua baik, namun semua aktivitas gerejawi itu, sesibuk apapun kita dan apapun bentuknya, tidak boleh membuat tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga menjadi terbengkalai. Bahkan, seorang pendeta pun tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Kita ingat bahwa Yesus sedang mengerjakan misi Allah ketika dia di kayu salib. Tapi dia tidak abai terhadap tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki pertama di dalam keluarga. Kedua, kita bisa belajar bahwa kesulitan dan penderitaan yang kita alami tidak boleh mematikan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Yesus tahu bahwa setelah kematiannya, baik Maria ibunya maupun Yohanes muridnya itu akan sangat merasa kehilangan. Dia akan kehilangan Yesus yang mereka kasihi. Nah, dengan menghubungkan mereka sebagai ibu dan anak, maka mereka berdua akan dapat saling memberi dan menerima kasih yang terbaik yang bisa mereka bagikan satu dengan yang lain. Nah, kita perlu ingat bahwa semua itu dilakukan Yesus ketika ia sendiri sedang sangat menderita. Dia berada di puncak penderitaannya, bahkan meregang nyawa di kayu salib. Nah, ada berbagai hal, berbagai masalah yang bisa membuat kita kehilangan banyak hal. Kita bisa kehilangan
kesehatan tubuh kita, kehilangan harta benda kita, kehilangan kebebasan kita, bahkan kehilangan nyawa kita karena berbagai masalah yang kita hadapi. Namun, kita tidak boleh membiarkan semua itu mematikan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Bagi sebagian besar dari kita, pandemi yang sudah berlangsung selama setahun ini memang mendatangkan kesulitan dan bahkan penderitaan. Namun demikian, di tengah pandemi ini, saya juga melihat banyak orang yang tetap setia dan bahkan penuh semangat mengerjakan peran dan tanggung jawabnya, baik di gereja maupun di tengah keluarganya. Saya juga bersyukur bahwa di tengah pandemi ini masih ada banyak orang yang justru menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap sesamanya. Mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berkata kepada Maria dan Yohanes, "Ibu, inilah anakmu." Tuhan memberkati kita semua.